Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat kelas 9 Zubair bin Awam? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang peluang. Di sini peluang dibedakan menjadi dua. Yang pertama peluang empirik, kemudian yang kedua adalah peluang teoritik. Peluang empirik sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Sekarang dilanjutkan membahas peluang teoritik. Apa sih bedanya antara peluang empirik dengan peluang teoritik? Oke, perbedaan antara peluang empirik dan peluang teoritik yang pertama adalah untuk peluang empirik dihitung dengan cara menganalisis hasil dari suatu percobaan. Jadi, percobaannya kita sudah lakukan, seperti contohnya yang kemarin pelemparan mata uang. Nah, kita sudah melakukan percobaan melempar uang koin, baru setelahnya kita menghitung peluang empiriknya. Tapi kalau peluang teoritik adalah perhitungan peluang untuk memperkirakan suatu kejadian sebelum melakukan percobaan atau tanpa melakukan percobaan. Jadi, misalkan pertanyaan, berapa peluang muncul angka pada pelemparan uang koin? Kita menghitung peluang teoritiknya sebelum dilakukan percobaan. Beda dengan peluang empirik yang dilakukan setelah percobaan. Kemudian, perbedaan yang kedua adalah untuk peluang empirik merupakan perbandingan banyaknya kejadian yang muncul dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Atau bisa dituliskan dalam bentuk P atau peluang sama dengan F per NP. F itu banyaknya kejadian yang muncul, NP adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Kemudian untuk peluang teoritik merupakan perbandingan antara banyaknya titik sampel dengan banyaknya anggota ruang sampel atau banyaknya semua anggota ruang sampel. Dapat dituliskan dalam bentuk P sama dengan NA per NS. P itu peluang teoritik, NA itu titik sampel, NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Apa sih titik sampel dan ruang sampel? Nah, yang pertama ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin terjadi. Misalkan pelemparan uang koin. Semua hasil yang mungkin terjadi. Mungkin angka atau mungkin gambar. Jadi ruang sampelnya angka, gambar. Banyaknya anggota ruang sampel adalah 2. Kemudian untuk titik sampel itu apa? Titik sampel merupakan kejadian yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Misalkan pada pelemparan sebuah koin, berapakah peluang muncul angka? Nah, berarti ini diminta untuk mencari peluang teoritik. Berarti kita tidak melakukan percobaan. Untuk menjawabnya, kita harus mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, jika uang koin, kemungkinannya cuma ada 2. Muncul gambar, atau kemungkinan kedua adalah muncul angka. Jadi, ruang sampelnya adalah gambar, angka. Dan berapa banyak anggota ruang sampel atau NS? NS sama dengan 2. 2 itu diperoleh dari gambar yang pertama, yang kedua adalah angka. Kemudian kejadian yang diharapkan atau titik sampel adalah muncul angka. Kita lihat di ruang sampelnya. Angka ada berapa? 1. Maka banyak titik sampel atau NA adalah 1. Berarti peluangnya adalah NA per NS. NA 1, NS-nya 2. Jadi peluang teoritik pada pelemparan sebuah koin muncul angka adalah 1 per 2. Contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Pada pelemparan koin sebanyak 2 kali. Kalau tadi pelemparannya cuma sekali aja, sekarang dilempar 2 kali. Berapakah peluang muncul angka dan gambar? Nah, untuk ruang sampelnya kita
cari semua kemungkinan yang muncul. Kemungkinan pertama, pelemparan pertama muncul gambar. Pelemparan kedua pun juga muncul gambar. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, pelemparan pertama muncul gambar. Kemudian pelemparan kedua muncul angka. Setelah itu kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga pada pelemparan pertama nanti bisa jadi muncul angka. Kemudian pada pelemparan kedua muncul gambar. Kemudian kemungkinan keempat, pada pelemparan pertama muncul angka. Pelemparan kedua muncul angka juga. Nah, kemudian ada kemungkinan lain nggak kira-kira selain 4 kemungkinan itu? Ya, nggak ada kemungkinan lain, hanya 4 kemungkinan yang akan terjadi. Jadi, ruang sampelnya adalah GG menyimbolkan gambar-gambar, GA atau gambar angka, AG atau angka gambar, dan AA atau angka-angka. Nah, banyak anggota ruang sampel atau NS adalah 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian kejadian yang diharapkan atau titik sampel adalah muncul angka dan gambar. Muncul angka dan gambar berarti di sini di kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga. Angka dan gambar. Nah, banyak titik sampelnya ada 2. Kenapa ketika muncul angka gambar? Berarti ini nih, ada 2 kemungkinan. Gambar dulu baru angka atau angka dulu baru gambar. Kemudian untuk peluangnya berarti tinggal kita masukkan ke rumus. NA-nya 2, NS-nya 4 atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Contoh selanjutnya yaitu contoh ketiga. Bagaimana jika pertanyaannya adalah berapa peluang muncul angka pada pelemparan pertama dan gambar pada pelemparan kedua? Kalau yang soal contoh kedua tadi, pokoknya muncul angka gambar aja. Entah itu pada pelemparan pertama atau pelemparan kedua, pokoknya muncul angka dan gambar. Sekarang ditentuin nih urutannya. Muncul angka pada pelemparan pertama. Kemudian muncul gambar pada pelemparan kedua. Ruang sampelnya tetap sama. Kenapa? Karena pelemparannya tetap 2 kali. Banyak anggota ruang sampelnya pun juga sama, 4. Kemudian kejadian yang diharapkan adalah muncul angka pada pelemparan pertama dan gambar pada pelemparan kedua. Berarti hanya ini, angka pertama, kemudian pelemparan kedua, muncul gambar. Hanya ada 1. Maka banyak titik sampel atau NA adalah 1. Peluangnya berarti 1/4 karena NA-nya 1, NS-nya 4. Contoh keempat. Ini misalkan pelemparan sebuah dadu. Pada pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang muncul angka kurang dari 3? Dadu, kalian pernah main ular tangga kan? Nah, di situ ada 6 sisi yang masing-masing memiliki noktah atau titik. Nah, untuk ruang sampelnya di sini ada 1, 2, 3, 4 titik, 5 titik, dan 6 titik. Maka ruang sampelnya adalah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena ada 6 sisi. Dan masing-masing sisi memiliki noktah yang berbeda-beda dari 1 sampai 6. Berapakah banyak anggota ruang sampelnya? Berarti banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. Kemudian titik sampelnya bagaimana? Nah, kita lihat lagi kembali ke soal. Kejadian yang diharapkan atau titik sampel adalah muncul angka kurang dari 3. Angka kurang dari 3 pada dadu ada berapa sih? Ya, ada 1 dan angka 2. Berarti banyak titik sampel atau NA adalah 2, yaitu angka 1 dan angka 2. Nih, 1, 2. Berarti banyak titik sampelnya ada 2. Berarti peluangnya adalah
2/6 karena NA-nya 2, kemudian NS-nya adalah 6, atau bisa disederhanakan menjadi 1/3. Oke, sampai sini kalian ada pertanyaan? Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan langsung PC atau tanya di grup pun juga boleh. Selanjutnya, nah, hubungan peluang empirik dan peluang teoritik itu seperti apa? Kalau yang Ibu jelaskan di awal tadi adalah perbedaannya, sekarang hubungannya bagaimana? Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa peluang empirik itu merupakan peluang yang dihitung setelah dilakukan percobaan. Nah, semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka nilai peluang empirik akan semakin mendekati nilai peluang teoritik. Itu merupakan hubungan peluang empirik dan peluang teoritik. Oke, selanjutnya silahkan mengerjakan tugas, yaitu kerjakan Ayo Berlatih pada modul matematika halaman 2 setelah materi peluang teoritik. Setelah itu bisa dikirimkan fotonya langsung PC ke Ibu via WA. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.